Sebuah mobil mewah kehilangan kendali dan nabrak di pinggir jalan. Wanita yang lewat tidak peduli dengan bahaya mobil yang hampir terbakar. Dia berusaha sekuat tenaga membuka pintu mobil. Namun dia menemukan pria terjepit oleh sabuk pengaman dan tidak bisa bergerak. Maka dia menghibur pria itu sambil menelepon bantuan. Ini persimpangan jalan ini. Cepatlah datang ke sini. Jangan bergerak-gerak. Ambulans akan segera datang. Saat itu, melihat wajah samar wanita di depannya. Merasakan kehangatan yang datang dari telapak tangannya. Pria itu merasa seolah-olah tahu seperti apa rupa malaikat. Ambulans datang dengan cepat. Pria itu selamat dan dibawa ke rumah sakit. Dan wanita itu tidak pernah terbayangkan bahwa dia akan mengubah hidupnya karena tindakan baik hari ini. Dan mulai mengubah hidupnya yang penuh penderitaan. Ternyata wanita itu sudah menikah bertahun-tahun. Namun dia harus bekerja 3 pekerjaan setiap hari untuk menopang keluarganya. Karena memiliki suami yang malas dan suka makan. Meskipun hidupnya pahit dan melelahkan, dia tetap berjuang untuk keluarganya. Sampai hari ini pulang ke rumah. Namun dia menemukan suaminya membawa uangnya membawa gadis pelacur ke rumah. Namun suaminya tidak merasa bersalah sama sekali. Malah karena wanita itu merusak dirinya. Dia mengambil tindakan terhadap wanita itu. Dalam keadaan panik, dia berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Tanpa tempat untuk pergi, dia hanya bisa bergantung pada anaknya. Kekurangan. Namun tak disangka anaknya khawatir akan. Maka dia berbohong bahwa wanita itu datang untuk wawancara sebagai. Wanita itu sama sekali tidak menyangka. Selama bertahun-tahun dia harus menjadi ayah dan ibu bagi. Akibatnya sekarang ketika anaknya memiliki istri, dia merasa diabaikan sebagai ibu. Namun anaknya yang tidak berperasaan sama sekali tidak merasa bersalah. Kebahagiaan dirinya, malah berharap ibunya akan mengorbankan. Dengan tulus, untuknya, satu saat keberuntungan, lalu memberikan $200 dan terburu-buru mengusirnya. Akhirnya adegan di awal terjadi. Namun setelah mengantarkan direktur pergi, dia justru menemukan liontin direktur yang terjatuh di lantai. Mengapa kamu belum datang menggantikan shift saya? Saya janjian dengan seseorang untuk menari di lapangan. Cepatlah. Terlalu lambat. Kakak ipar baru saja terlambat karena ada urusan. Bau badan dan keringat, bau sekali. Berikan. Aduh, lihatlah tanganmu, begitu kasar. Jangan rusakkan seragam kerja saya. Hal lainnya tidak perlu saya ingatkan padamu. Lakukan pembersihan. Kamu jauh lebih pandai daripada saya. Ini adalah jam saku pria. Zhou Wanqing. Kamu malah di luar. Bermain-main dengan pria, kan? Yanling, jangan asal bicara. Ini tadi saya di jalan, menyelamatkan seseorang yang kecelakaan. Dia bersikeras memberikannya padaku. Begitu kebetulan, kamu saja yang masih mau menyelamatkan orang. Tapi jam ini, pasti harganya tidak sedikit. Aku memberikannya padamu seperti yang kau minta. Saya pikir Anda mencuri dari orang lain, bukan? Berpura-pura apa sih? Percaya atau tidak? Sekarang aku akan memberitahu kakakku. Jika kamu memberikan jam saku ini padaku, saya tidak akan memberitahu siapapun, juga tidak memberitahu kakakku. Baiklah. Orang baik. Jangan khawatir, saya pasti akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Halo, benar. Ini persimpangan ini. Cepatlah datang ke sini. Jangan bergerak sembarangan. Ambulans akan segera tiba. Mengapa kamu belum datang menggantikan shift saya? Saya janji untuk menari di lapangan. Cepatlah. Begitu lambat. Kakak ipar baru saja terlambat karena ada urusan. Berbau keringat, sangat bau. Ini, aduh, lihatlah tanganmu yang kasar. Jangan rusakkan seragam kerja saya. Hal lainnya, aku tidak akan meminta tolong padamu. Lakukan pembersihan. Kamu lebih pandai daripada saya. Hai, tunggu sebentar.
Ini adalah jam saku pria. Zhou Wanqing, kamu benar-benar di luar. Berhubungan dengan pria, kan? Yanling, jangan bicara sembarangan. Ini adalah yang saya baru saja selamatkan di jalan. Menyelamatkan seseorang yang kecelakaan. Dia bersikeras memberikannya padaku. Betapa kebetulan. Kamu masih menyelamatkan orang. Namun jam ini pasti berharga. Saya memberikannya padamu seperti yang dijanjikan. Sepertinya kamu mencuri orang. Kamu pura-pura apa sih? Percaya atau tidak, aku akan segera memberitahu kakakku sekarang. Namun, jika kamu memberikan jam saku ini padaku, aku tidak akan memberitahukan kepada siapapun, termasuk kakakku. Baiklah. Pahlawan, akhirnya aku menemukanmu. Mengapa kamu memanggilku pahlawan? Karena, yang kamu pegang, adalah jam saku warisan dari Tuan Feng. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku adalah kepala rumah tangga grup Jianjun. Namaku Zhang Hao. Anda bisa memanggilku Pak Zhang. Tuan Feng kami adalah CEO grup Jianjun. Feng Jianjun. Dia adalah orang yang memulai dari nol dan menjadi orang terkaya di negara ini dengan aset miliaran. Feng Jianjun. Ya, apa yang kamu katakan tadi? Bahwa aku adalah pahlawan penyelamatnya. Benarkah aku telah menyelamatkan orang itu? Aku tidak salah dengar, kan? Apakah dia tahu siapa pahlawannya? Seperti apa penampilan Tuan Feng? Tuan Feng baru saja selesai menangani luka-lukanya dan pulang ke rumah. Dia hanya memerintahkan padaku untuk menemukan pahlawan yang membawa jam saku itu dan berjanji untuk memenuhi segala permintaan pahlawannya. Bukankah jam saku ini bukanlah hadiah dari Tuan Feng untukmu? Ya, benar. Ini yang dikirimkan oleh Bos Feng kepada saya. Tuan Feng Anda tidak memberitahumu siapa nama saya? Saat itu, Bos Feng terluka sangat parah. Tidak sempat bertanya. Nama saya adalah Su Yanling. Kamu bilang bisa memenuhi keinginanku. Setiap permintaan. Apakah itu benar? Aku ingin lebih banyak. Mari tidak langsung saja. Aku tidak menginginkan apapun. Kamu benar-benar tidak menginginkan apapun. Kita Bos Feng, tapi dia adalah orang terkaya di negara ini. Aku sudah seumur hidupku. Tidak ada yang bisa dikejar. Aku hanya ingin menemukan seseorang yang tahu bagaimana bersikap. Menemani hidupku sudah cukup. Oh begitu. Jadi aku harus memberitahu Bos Feng kita. Melaporkan. Apa? Dia tidak menginginkan apapun. Wanita baik seperti dia tidak banyak. Jadi, apalagi yang dia katakan? Nyonya Zhu mengatakan, dia hanya ingin menemukan seseorang yang tahu bagaimana bersikap, hidup bahagia bersama. Kamu aktifkan speakerphone. Baik. Halo. Aku tahu meskipun kita belum bertemu secara resmi, berbicara melalui telepon. Memang agak tiba-tiba, tapi aku masih ingin bertanya padamu. Apakah kamu maukah kamu hidup bersamaku? Maaf mengganggu, Tuan. Saya adalah pembantu rumah yang dipekerjakan oleh kepala rumah tangga. Saya bersedia. Baik, kepala rumah tangga Zhang. Kamu segera atur. Ya. Kakak perempuan tertua, kamu juga mendengar, ada acara bahagia di rumah. Merasakan kebahagiaan. Aduh, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerimanya. Kamu juga dianggap sebagai saksi. Peganglah. Kalau begitu, saya akan ambil satu. Merasakan kebahagiaan Anda. Pembantu rumah yang dipekerjakan oleh kepala rumah tangga kali ini. Dia adalah orang yang jujur. Bisa menggunakan jasanya dalam jangka panjang. Bos sebesar ini, tidak sombong sedikit pun. Menjadi istrinya sungguh beruntung. Ayah, mengapa kamu minum banyak lagi? Ibuku di mana? Dia juga tidak peduli padamu. Wanita busuk itu tidak tahu pergi kemana.
Dia berapa urutan? Dia berdasarkan apa mengaturku? Bibi, kamu ini mau mencari kekayaan kemana, Bibi? Bibi, kamu ini mau mencari kekayaan kemana, Bibi? Aduh. Mari. Mobil ini pasti mahal ya? Hei, saudara, kamu lihat saja. Apa yang kamu sentuh? Aku bilang padamu, kalau kamu merusak mobil ini, kamu tidak akan mampu membayar kerusakan ini seumur hidup. Hehehe. Kenapa tiba-tiba kamu jadi kaya begitu? Karena bibi kamu akan menikah. Aku datang untuk memberikan undangan pernikahan kepada kalian berdua. Menikah? Menikah dengan siapa, Bibi? Menikah. Yanling, kamu akan menikah. Kenapa kamu kembali? Apa hubungannya pernikahanku denganmu? Kamu melihatku, sekarang punya uang. Iri padaku. HMPH. Aku beritahu kamu, mobilku ini, kamu harus bekerja seumur hidup. Bahkan satu ban mobil, tidak bisa dibeli. Kamu tahu kan, apa yang membuatku iri? Aku khawatir kamu ditipu. Kekayaan tiba-tiba semalam, itu bukan sesuatu yang bisa kita capai. HMPH, kamu tidak punya, tidak berarti aku tidak punya. Aku beritahu kamu, mobilku ini adalah hadiah dari tunanganku. Dan anting-antingku ini, dan kalungku ini. Semuanya adalah hadiah dari dia, tahu kan? Apa sebenarnya yang terjadi ini? Kamu tidak mungkin bertemu dengan dia. Apa namanya? Tentang skema penipuan. Khusus menipu wanita. Kentut. Apa itu skema penipuan? Calon suamiku. Tapi Feng Jianjun dari grup Jianjun. Serius? Itu Feng Jianjun dari grup Jianjun. Dia adalah orang terkaya. Bibi, bagaimana dia tertarik padamu? Apakah saya tidak menarik? Kalian tidak perlu tahu begitu banyak. Kalian hanya perlu tahu, aku adalah nenekmu. Akan ada banyak uang untuk dibelanjakan di masa depan. Tidak seperti beberapa orang. Ingatlah, saat pernikahan saya, kalian harus berpakaian rapi. Jangan pernah membawa ini ke hadapan saya. Memalukan. Pegang ini. Baiklah, jangan khawatir, nenek. Hidupmu. Aku sudah membantumu. Lihatlah adikku sudah menikahi orang kaya. Lalu lihat dirimu. Zhu Yanling berbakat. Apa hubungannya dengan saya? Jalani hidupmu dengan baik. Kamu benar-benar tidak cerdas. Yanling sudah menikah dengan keluarga kaya. Di masa depan, kamu akan bergaul dengan orang kaya. Rang Yanling, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada beberapa orang tua kaya. Lebih baik, cari yang tidak memiliki anak. Uang pada saat itu, bukankah semuanya milik kita? Hahaha, Zudakiang, apakah kamu masih manusia? Aku adalah istrimu. Kamu membuatku. Jangan bicara omong kosong. Pada usia sebesar ini, masih berpura-pura menjadi wanita yang setia. Nanti, ketika kamu mematikan lampu, anggap saja aku. Hahaha, kamu, Xiaohu, kamu bicara tentang ibumu. Lihatlah dirimu. Bibimu sudah menikah dengan orang kaya. Biarkan ibumu pergi menjadi kekasih orang kaya. Menjadi kekasih muda. Dia bahkan tidak mau. Zudakiang, kamu bukan manusia. Aku ingin bercerai denganmu. Cerai denganku. Aku, ayah. Ayah, mengapa mencari orang kaya? Anak nakal, kamu selalu mencari kesempatan. Ayah, dengarkan aku dulu. Lihat bibiku. Pada usia sebesar ini, dia belum menikah. Sudah tua, menikah dengan orang kaya. Apakah kamu pikir dia menarik? Lalu, atas dasar apa? Aku lihat nih, CEO grup Jianjun itu suka dengan wanita setengah baya itu. Ibuku lebih cantik dari bibiku. Kalau ibuku dikirim, pasti bisa merebut calon pamanku. Nak-nak nakal, kau masih punya otak. Zuhu, aku adalah ibumu. Apa yang sedang kamu lakukan?
Ayah, aku mendengar Manli mengatakan. Dia bilang Bos Feng hari ini akan datang ke mal ini untuk inspeksi. Hari ini kita di sini, pasti bisa menghalangi dia. Semua harus fokus. Hari ini, Bos Feng datang ke mal untuk inspeksi. Sebentar lagi, semua harus tampil baik-baik. Paham kan, anakku? Jangan bicara. Benar-benar datang. Hari ini kita benar-benar datang tepat waktu. Hahaha. Aduh, orang yang tidak punya mata, menabrakku. Baiklah, orang tak berhati nurani, melihat aku akan menikah dengan keluarga kaya, membuat ibumu sendiri, berdandan mencolok, untuk merayu pria. Kau pikir kau siapa? Berani menabrakku? Aku lihat kau, benar-benar menjengkelkan. Yanling, aku bukan, bahkan suamiku dan anakku sendiri, tidak bisa ku mengatur. Masih ingin merayu laki-laki orang lain? Baiklah. Kamu benar-benar lebih rendah dari anjing. Karena kamu mencari mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Gaun ini milikku. 68.000. Tidak bisa kurang sedikit pun. Aku tidak bermaksud begitu. Jika hari ini tidak bisa membayar, aku akan mematahkan kakimu. Seseorang datang. Huzi, Dakiang, kalian seharusnya mengatakan sesuatu. Dia bibi. Semua ini adalah ide dia. Mau dibunuh atau dipotong. Seenaknya. Ibu, aku sudah bilang padamu. Bibiku tidak berlaku buruk pada kita. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Memang, sekarang tidak ada yang bisa membantumu. Bagaimana kalian bisa berkata begitu? Kamulah yang memintaku untuk datang. Kemarin mengambil uangku. Hari ini malah merayu ibu sendiri. Merayu pria. Jika atasan buruk, bawahan juga buruk. Tidak ada yang bagus. Ah, bibi, jangan dengarkan omongannya. Kau adalah bibiku. Bagaimana aku dan ayahku bisa menyakiti Anda? Benarkah? Biarkan mereka. Suatu saat mereka akan merusak rencana baikku. Bawa ketiganya. Tarik mereka ke sini. Yanling, aku adalah saudaramu sendiri. Kamu tidak boleh kehabisan uang. Tidak mengenal siapa-siapa. Bibi, aku adalah satu-satunya pria di keluarga Su. Satu-satunya keturunan laki-laki. Jian Jun akan segera datang. Jangan biarkan mereka bertemu. Kalau ingin uang, pergilah jauh-jauh. Hei, pergi. Pergi sekarang juga. Lihat saja. Bisakah ini? Beri sedikit lagi. Pergi. Hisap. Yanling. Bibi. Diam. Tidak dengar nyonya menyuruh kalian pergi. Hei, bibi. Berhenti. Tunggu. Selamat pagi, Direktur. Apa yang terjadi? Nyonya yang ditabrak olehnya. Bahkan mengotori pakaian Nyonya. Apa? Nyonya di mana? Nyonya pergi ke toilet untuk merapikan pakaiannya. Pak Feng, kamu belum tahu? Nyonya ditabrak dengan sengaja olehnya. Dia berdandan sangat menarik. Hanya untuk merayu kamu. Mengusir Nyonya. Mencoba naik jabatan dengan kesempatan baik. Ini punya tangan dan kaki. Mengapa selalu memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal sepanjang hari? Jika Yanling terluka, aku tidak bisa memaafkanmu. Tuan Zhang, aku memerintahkanmu dalam waktu 3 menit. Kirimkan Yanling rok panjang ke sini. Wan Qingzhou, wanita ini. Dia benar-benar musuh bebuyutan saya. Aku dengan susah payah mendapatkan menantu emas. Dia ada di mana-mana. Tuan Feng, gaun sudah dikirim. Jian Juni, mengapa kamu datang? Jian Jun.
Sinyal apa ini? Halo, halo, tidak ada jaringan. Kemarin terlalu terburu-buru. Hanya menambahkan sebagai teman. Tidak meninggalkan nomor telepon. Aku punya nomor telepon Nyonya. Oh, saat Anda terluka, pusat pertolongan pertama memberikan nomor telepon penyelamat Anda. Memberikannya padaku. Itu dia yang menelepon. Untuk memanggil ambulans untuk Anda. Oh, maka segera hubungi Nyonya. Tanyakan di mana dia berada. Kirimkan pakaian kepadanya.